Aku terluka, tapi aku bahagia. Jadi gimana dong? Luka, tapi hebatnya dia malah bahagia. Selamat datang di podcast Cerita Teman. Masih bareng gue Depi Maharani. Kasus kali ini sedikit membuat gue pribadi penasaran. Kok bisa gitu? Dia terluka, tapi dia malah bahagia. Kalau gitu langsung gue bahas aja kali ya. Jadi gini, ada sepasang kekasih yang saling sayang, saling cinta, layaknya sepasang kekasih pada umumnya. Mereka menjalani hubungan ini sudah cukup lama, sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dan sampai sekarang mereka sudah lulus sekolah, bahkan sudah bekerja di kota ataupun tempat yang berbeda. Dan jarak yang cukup jauh, dari situ mereka mulai mengalami yang namanya long distance relationship atau sering dibilang LDR. Dari sini juga hubungan mereka mulai banyak pertikaian. Buat mereka, pertikaian itu memang bukan hal yang asing. Dari sebelum LDR pun, mereka memang sering berantem via chat, dan itu wajar. Namanya juga hubungan, pasti akan ada masalah. Tapi sejauh itu pertikaian mereka gak sampai membuat mereka memutuskan untuk berpisah. Meskipun pertikaian itu seringkali menghabiskan waktu berjam-jam. Dan pada ujungnya mereka saling meminta maaf dan menyudahi pertikaian itu begitu saja. Setelah itu mereka baik lagi, biasa lagi, seolah-olah gak pernah ada pertikaian di antara mereka. Dan hal itu bukan terjadi 1 atau 2 kali di hubungan mereka. Bahkan sering, bisa dibilang 2 hari sekali, udah kayak minum obat aja kan. Mereka berantem lalu baik lagi, bareng lagi, dan begitu seterusnya. Tapi hubungan mereka tetap berjalan. Satu alasan mereka yang membuat hubungan itu tetap bertahan sampai begitu lama. Hanya karena rasa sayang mereka terhadap hubungan itu. Mereka berpikir sayang kalau harus berpisah, hubungan ini udah cukup lama mereka pertahanin. Masa iya? Udah sejauh ini mau diudahin gitu aja? Untuk rasa sayang ataupun cinta mereka ke pasangannya itu, sebetulnya sudah mulai pudar saat masa LDR itu berlangsung. Kalau ditanya mereka masih saling sayang dan cinta enggak? Mereka akan menjawab, entahlah. Ya karena mereka pun enggak paham dengan apa yang mereka pertahanin saat ini. Ya karena akhir-akhir ini mereka hanya sekedar menjalani apa yang udah mereka biasa lakuin. Saling perhatian, saling mengingatkan, dan saling menjaga perasaan tanpa tahu apa masih ada sayang dan cinta di hati mereka. Sampai tiba masanya, salah satu dari mereka mulai memiliki kesibukan bekerja dan keasikan dia akan hobi dia dalam bidang olahraga. Komunikasi mereka mulai hilang. Dia yang mulai memiliki hobi barunya seringkali mengabaikan sapaan chat ataupun telepon dari pasangannya itu. Sampai kemarahan dia pun udah tak lagi dia respon. Karena dia berpikir, udah biasa marah-marah, besok juga baik lagi. Dan keesokan harinya dia lagi gak ada jadwal olahraga, dan dia berniat buat menghubungi si pasangannya itu. Dan alhasil dia merespon dengan cuek dan jutek gitu aja. Karena dia masih kesel, udah hampir 1 bulan ke belakang, dia susah dikontak dan selalu beralasan capek kerja, tapi dia tetap bisa main di lapangan bareng teman-temannya. Dan gak sempet buat sekedar ngabarin sama dia. Ngelihat respon dari pasangannya yang malah jutek gitu, dia malah merasa malas untuk melanjutkan percakapannya. Dan dia langsung kontak temennya untuk ngajak nongkrong atau malah pergi membuat jadwal baru untuk olahraga yang lagi dia gemarin. Dan tanpa basa-basi, dia ninggalin pembicaraan dia sama pasangannya itu. Chat dan teleponnya lagi-lagi diabaikan.
Dan dia yang makin hari mulai sering menghabiskan waktu di lapangan olahraga, bertemu dengan seseorang yang lama-kelamaan mampu membuat dia makin menyukai hobinya. Tidak berlangsung lama, dari pertemuan itu mereka mulai saling kontak dan mulai jalan bareng. Di samping itu, pacar dia yang masih bertahan sama hubungannya tetap yakin tidak akan ada apa-apa, dan dia berpikir semua ini akan kembali baik seperti biasanya. Dan ternyata keyakinan dia di sini salah. Pasangan dia yang akhirnya udah mulai menjalani hubungan baru dengan orang yang baru datang dan mampu menghancurkan hubungan yang sebelumnya sudah ada dan sudah dipertahankan begitu lama. Dan akhirnya dia pun memilih sosok baru yang mampu membuatnya lebih nyaman saat ini. Dan dia yang saat ini terpuruk akan keputusan pasangannya, yang malah lebih memilih orang yang baru hadir di hidupnya. Dia terluka, tapi dia malah merasa lebih bahagia telah diingatkan bahwa apa yang selama ini dia pertahankan itu salah. Dia berpikir bahwa bukan dia yang seharusnya dapat kasih sayang dan cinta tulus darinya. Dan dia jauh lebih yakin bahwa akan ada yang jauh lebih baik untuk dirinya. Dan dari situ juga dia dapat banyak pengalaman. Salah satu yang dia mengerti bahwa apa yang ia yakini dan apa yang dia inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk dirinya. Wah, gimana? Apa yang kalian dapat dari kasus kali ini? Sedikit haru, ya gak sih? Tapi buat dia yang ditinggalin hanya karena orang baru, cara berpikir dia cukup bijak. Keren, gue salut sama dia. Oke, sekian dari gue dan tunggu kasus-kasus berikutnya. Terima kasih.